Crazy Rich Taiwan turun tangan siapkan perang versus China. Taiwan is a reliable and trustworthy cooperative partner of the United States. We will continue to work with the US Congress as well as administration to strengthen cooperation in areas such as Indo-Pacific, security, economic development, talent, cultivation and supply chain so as to further elevate Taiwan-US relations. I welcome Speaker Pelosi and delegation to Taiwan. Thank you for taking concrete actions to show your staunch support for Taiwan at this critical moment and for expressing the US's consistent policy supporting Taiwan's self-defense. Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. And now, more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. Seorang Crazy Rich Taiwan mengumumkan rencana untuk melatih lebih dari 3 juta pejuang sipil untuk membantu mempertahankan pulau demokrasi itu jika terjadi invasi China. Ia bahkan menyumbangkan $1 miliar Taiwan atau 491 miliar rupiah untuk melaksanakan pelatihan ini. Mengutip EFP, Robert Sau yang merupakan pendiri pembuat microchip utama United Microelectronics Corp atau UMC menyebutkan akan terjadi pembantaian dan kejahatan perang bila China menggunakan kekuatan militer untuk menyerbu Taiwan. Ancaman Partai Komunis China terhadap Taiwan semakin meningkat dan perang melawan itu berarti kebebasan melawan perbudakan, demokrasi melawan otoritarianisme dan beradab melawan barbar, katanya pada pernyataan Kamis 1 September 2022. Jika kita berhasil melawan ambisi China, kita tidak hanya akan dapat melindungi tanah air kita, tapi juga memberikan kontribusi besar bagi situasi dunia dan perkembangan peradaban. Taiwan telah menghabiskan puluhan tahun hidup dalam status quo dengan China, namun ancaman dari Beijing telah menjadi lebih jelas di bawah Presiden Xi Jinping. Baru-baru ini, China meluncurkan latihan militer besar-besaran di Taiwan yang masih diklaim sebagai miliknya itu. Hal itu merupakan reaksi Beijing atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke pulau itu. Serangan Rusia ke Ukraina juga telah memusatkan perhatian Taipei pada ancaman yang ditimbulkan oleh tetangga raksasanya itu. Taiwan sendiri juga telah mempersiapkan diri dengan pengembangan beberapa alutsista canggih. Rusia Ukraina minggir dulu, dua tetangga RI terancam perang. China dan Taiwan, tetangga RI di kawasan Asia, kembali memanas. Akhir pekan kemarin militer China mengirim fregat, pembom, hingga pesawat tempur ke Laut Cina Timur dan daerah sekitar Taiwan. Ini terjadi ketika delegasi Kongres Amerika Serikat mengunjungi Taipei. Bagi China, Taiwan adalah provinsinya, sementara pulau itu menganggap diri sebagai negara merdeka. Operasi ini sebagai tanggapan atas dirilisnya sinyal yang salah oleh AS tentang masalah Taiwan, kata Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina PLA, Xi Yilu, dikutip CNBC International. Tindakan dan trik buruk AS benar-benar sia-sia dan sangat berbahaya. Mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri. China dan Taiwan berpisah sejak 1949. AS sendiri memang tak pernah mengakui kemerdekaan Taiwan secara resmi, namun Paman Sam telah menjadi pendukung Taipei selama bertahun-tahun, termasuk investasi dan penjualan senjata. Serangan Rusia ke Ukraina pun telah memicu kekhawatiran akan agresi China ke Taipei, karena itu wilayah tersebut kini dalam siaga tinggi. Sementara itu, Taiwan juga melakukan sejumlah latihan militer baru sejak pekan kemarin. Sebanyak 15.000 tentara cadangan juga diturunkan untuk latihan menembak intensif. Invasi Rusia ke Ukraina membuktikan demokrasi harus memperkuat aliansi dan secara kolektif, kita dapat mempertahankan diri dari ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara otoriter yang berusaha mengganggu perdamaian regional, kata Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, di Muat Diwi di sela-sela pertemuan dengan Kongres AS. Kami akan membuat China membayar harga yang mahal untuk apa yang mereka lakukan di seluruh dunia, jawab Senator AS kepada Lindsey Graham kepada Presiden Tsai Ing-wen. Taiwan telah menghabiskan puluhan tahun hidup dalam status quo dengan China, namun ancaman dari Beijing telah menjadi lebih jelas di bawah Presiden Xi Jinping.
Baru-baru ini, Cina meluncurkan latihan militer besar-besaran di Taiwan yang masih diklaim sebagai miliknya itu. Hal itu merupakan reaksi Beijing atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke pulau itu. Serangan Rusia ke Ukraina juga telah memusatkan perhatian Taipei pada ancaman yang ditimbulkan oleh tetangga raksasanya itu. Taiwan sendiri juga telah mempersiapkan diri dengan pengembangan beberapa alutsista canggih. Rusia Ukraina minggir dulu, dua tetangga RI terancam perang. Cina dan Taiwan, tetangga RI di kawasan Asia, kembali memanas. Akhir pekan kemarin, militer Cina mengirim fregat, pembom, hingga pesawat tempur ke Laut Cina Timur dan daerah sekitar Taiwan. Ini terjadi ketika delegasi Kongres Amerika Serikat mengunjungi Taipei. Bagi Cina, Taiwan adalah provinsinya, sementara pulau itu menganggap diri sebagai negara merdeka. Operasi ini sebagai tanggapan atas dirilisnya sinyal yang salah oleh AS tentang masalah Taiwan. Kata Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina PLA, Xi Yilu, dikutip CNBC Internasional. Tindakan dan trik buruk AS benar-benar sia-sia dan sangat berbahaya. Mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri. Cina dan Taiwan berpisah sejak 1949. AS sendiri memang tak pernah mengakui kemerdekaan Taiwan secara resmi, namun Paman Sam telah menjadi pendukung Taipei selama bertahun-tahun, termasuk investasi dan penjualan senjata. Serangan Rusia ke Ukraina pun telah memicu kekhawatiran akan agresi Cina ke Taipei, karena itu wilayah tersebut kini dalam siaga tinggi. Sementara itu, Taiwan juga melakukan sejumlah latihan militer baru sejak pekan kemarin. Sebanyak 15.000 tentara cadangan juga diturunkan untuk latihan menembak intensif. Invasi Rusia ke Ukraina membuktikan demokrasi harus memperkuat aliansi dan secara kolektif kita dapat mempertahankan diri dari ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara otoriter yang berusaha mengganggu perdamaian regional, kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Muaddiwi di sela-sela pertemuan dengan Kongres AS. Kami akan membuat Cina membayar harga yang mahal untuk apa yang mereka lakukan di seluruh dunia, jawab Senator AS kepada Lindsey Graham kepada Presiden Tsai Ing-wen. Cina dan Taiwan, tetangga RI di kawasan Asia, kembali memanas. Akhir pekan kemarin, militer Cina mengirim fregat, pembom, hingga pesawat tempur ke Laut Cina Timur dan daerah sekitar Taiwan. Ini terjadi ketika delegasi Kongres Amerika Serikat mengunjungi Taipei. Bagi Cina, Taiwan adalah provinsinya, sementara pulau itu menganggap diri sebagai negara merdeka. Operasi ini sebagai tanggapan atas dirilisnya sinyal yang salah oleh AS tentang masalah Taiwan. Kata Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina PLA, Xi Yilu, dikutip CNBC Internasional. Tindakan dan trik buruk AS benar-benar sia-sia dan sangat berbahaya. Mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri. Cina dan Taiwan berpisah sejak 1949. AS sendiri memang tak pernah mengakui kemerdekaan Taiwan secara resmi, namun Paman Sam telah menjadi pendukung Taipei selama bertahun-tahun, termasuk investasi dan penjualan senjata. Serangan Rusia ke Ukraina pun telah memicu kekhawatiran akan agresi Cina ke Taipei, karena itu wilayah tersebut kini dalam siaga tinggi. Sementara itu, Taiwan juga melakukan sejumlah latihan militer baru sejak pekan kemarin. Sebanyak 15.000 tentara cadangan juga diturunkan untuk latihan menembak intensif. Invasi Rusia ke Ukraina membuktikan demokrasi harus memperkuat aliansi dan secara kolektif kita dapat mempertahankan diri dari ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara otoriter yang berusaha mengganggu perdamaian regional, kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Muaddiwi di sela-sela pertemuan dengan Kongres AS. Kami akan membuat Cina membayar harga yang mahal untuk apa yang mereka lakukan di seluruh dunia, jawab Senator AS kepada Lindsey Graham kepada Presiden Tsai Ing-wen.